Pemerintah Kabupaten Pesawaran menutup sementara Pasar Gedong Tataan sebagai upaya menekan angka penularan COVID-19. Pasar Gedong Tataan ditutup selama pekan ini yang akan berakhir pada hari Sabtu mendatang. Penutupan Pasar Gedong Tataan ini bagian dari pemberlakuan PPKM Mikro di Kabupaten Pesawaran yang kini berstatus sebagai zona merah COVID-19. Penutupan Pasar Gedong Tataan bertujuan untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 dari kerumunan warga di pasar. Bupati Pesawaran Dendi Ramadona yang melakukan sidak di Pasar Gedong Tataan meminta maaf kepada para pedagang. Pelaku pasar yang ada di sini, kami mohon maaf. Mohon maaf, kami mengambil kebijakan untuk membatasi operasional pasar. Jadi ya hasil kesepakatan katanya 1 minggu 2 kali ya pasaran. Hari pasaran dibuka tetap, tapi hari-hari biasa. Ini demi apa? Ini demi penyelamatan. Saya juga tidak mau mengambil kebijakan seperti ini apabila tidak darurat. Dari data Dinas Kesehatan Lampung, 3 wilayah di Lampung masih berstatus zona merah yakni Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Lampung Timur. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 di Kabupaten Pesawaran telah mencapai 1.642 orang dengan jumlah 103 pasien COVID-19 meninggal dunia. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Meski Bandar Lampung dalam masa PPKM darurat, warga di sekitar Masjid Al-Anwar yang berada di Jalan Laksamana Malahayati, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, tetap melaksanakan sholat Idul Adha 1442 Hijriah. Masjid Al-Anwar merupakan masjid tertua di Lampung. Meski demikian, warga yang datang tidak seramai tahun-tahun biasanya, seperti saat sebelum masa pandemi COVID-19 yang bisa membludak hingga luar pagar. Sedikitnya warga yang datang itu diperkirakan karena pemerintah Kota Bandar Lampung sebelumnya telah mengimbau warga untuk salat Idul Adha di rumah, guna menghindari kerumunan. Aktivitas di masjid itu juga dipantau pihak Satgas yang mengimbau warga memakai masker dan menjaga jarak. Tidak semeriah hari Idul Fitri kemarin, karena ya memang saat ini kan Bandar Lampung masih dalam zona merah, jadi ya dibatasi untuk jemaahnya dan juga harus menerapkan protokol dengan ketat seperti memakai masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak, itu yang diutamakan. Suasana berbeda terlihat Masjid Jami As-Suhada di Jalan R.E. Marta Dinata, Kecamatan Teluk Betung Timur yang justru terlihat ramai. Jamaah memadati seluruh area masjid hingga ke halaman depan. Menurut panitia, mereka tetap melaksanakan salat di masjid berdasarkan permintaan warga. Masyarakat yang meminta bahwasanya kami tidak bisa sholat di rumah. Mereka menyampaikan kepada pengurus masjid, kalau sholat di rumah tidak ada khutbahnya, kalau di masjid sudah pasti hukum syaratnya terpenuhi. Panitia juga mengaku tetap memberlakukan protokol kesehatan ketat, meski mengetahui adanya imbauan pemerintah untuk tidak mengadakan sholat di masjid saat masa PPKM darurat di Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sapi kurban kabur. Seekor sapi yang akan dikurbankan terlepas saat hendak disembelih. Di lokasi kurban Yayasan Cahaya Islami, Desa Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Tulang Bawang, Selasa siang. Peristiwa itu membuat warga sekitar heboh dan ketakutan. Sapi lari hingga ke jalan raya dan membuat panitia kerepotan mengejarnya. Bahkan seorang panitia yang mencoba menjinakkan justru jatuh dari motor setelah diseruduk.
Sejumlah warga juga berusaha membantu menangkap sapi yang lepas karena sudah lari sekitar 5 km dari lokasi kurban. Menurut panitia, sapi itu terlepas saat akan dibawa ke lokasi penyembelihan. Setelah bekerja keras beberapa jam, sapi itu akhirnya bisa ditangkap kembali dan langsung dibawa dengan mobil pickup. Ini lepas dulu nih, narik Sapi itu kemudian disembelih setelah tenang bersama 8 sapi dan seekor kambing lainnya dan akan dibagikan untuk 1.000 penerima daging kurban. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebuah tradisi unik sebelum pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dilakukan warga Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Selasa pagi. Warga merias wajah hewan kurban dengan bedak dan lipstik, ditambah perias alis sebelum dikurbankan. Merias wajah hewan kurban sudah merupakan tradisi turun-temurun yang hingga kini masih bertahan. Tujuannya untuk memuliakan hewan yang akan dikurbankan dan dibagikan ke masyarakat. Pelaksanaan pemotongan kurban tahun 2021 di Bandar Lampung dilaksanakan secara protokol kesehatan karena Bandar Lampung sedang menerapkan masa PPKM darurat. Supaya tidak terjadi kerumunan, panitia mengantarkan langsung daging ke rumah warga. Untuk menghindari kerumunan untuk tahun ini karena kita sedang PPKM darurat khususnya di Bandar Lampung, kita teknis pembagian kurban door to door. Jadi secara tidak langsung kita ketuk pintu, assalamualaikum, tinggal taruh daging kurban di depan rumah warga. Antisipasi panitia untuk menekan penyebaran COVID-19 pada saat pemotongan hewan kurban mendapat apresiasi warga. Selain itu juga sangat membantu warga karena tidak harus mengantri pembagian daging. Nggak beda ya, kayaknya nggak serasa lebaran kayak biasanya, nggak bisa kumpul-kumpul sama keluarga besar. Terus dengan adanya panitia antar ke rumah dagingnya, apa komentarnya? Lebih baik kayak gini sih ya daripada menyebabkan kerumunan dan mengantri di sana. Tidak ada kerumunan antar daging ke rumah ke rumah, tetangga-tetangga yang lainnya. Baik, panitia baik. Meski dalam suasana pandemi dan PPKM darurat, perayaan Idul Adha dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban tetap disambut secara hikmat oleh warga. Warga juga berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kehidupan bisa normal kembali. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.